seolah-olah dia dikencangkan ya, diluruskan seolah-olah. Jadi luasan ini disamakan dengan luasan ini, disetarakan supaya lebih gampang untuk menganalisanya. Jadi kalau saya arsir jelas, dia dirubah seakan-akan luasan ini dan luasan ini itu sama. Ini dirubah, ditransformasikan ke sini, luasan transformasi. Supaya lebih mudah menganalisanya. Apakah wajib perlu seperti ini? Tidak perlu. Kalau tidak wajib perlu, kalau teman-teman mau menghitung secara lebih kompleks, bisa saja tetap dihitung berdasarkan gambar 1. Tapi supaya lebih mudah ditransformasikan menjadi gambar 2. Jadi caranya adalah luasan ini sama dengan luasan ini. Kalau teman-teman ingat Mekban, kalau komposit misalkan pernah ada beton ditransformasikan ke baja, kan pasti lebih kecil kalau teman-teman ingat Mekban. Tapi kan ini materialnya sama, jadi cukup disamakan luasannya. Materialnya kan ini dari besi ke besi juga, baja ke baja juga, jadi cukup luasannya saja yang sama. Oke, setelah ketemu gambar nomor 2, nanti dia dianalisa seperti contoh 1 juga. Jadi sekarang profilnya seperti profil lurus biasa saja. Oke, jadi ditransformasikan, kita bikin tampak memanjangnya, tampak memanjang yang baru ya, tampak memanjang. Kalau tampak memanjang yang lama, kalau teman-teman lihat dari sini, ini matanya, kan nggak beda ya. Jadi ini tampak memanjang sebenarnya, ini tampak memanjang luasan setelah ditransformasikan, setelah mengikuti gambar 2. Oke, jadi seperti biasa kita mencari titik-titik kemungkinan putus. Pertama tentu A dari titik A, B, C, D yang pertama. Yang kedua A, B, E, C, G, H. Itu yang kedua. Kemudian bisa juga A, B, E, G, H. Bisa juga seperti itu. Kemudian masih ada lagi ternyata A, B, E, C, D. A, B, E, C, D. Jadi di sini disebut ada 4 kemungkinan garis putusnya. Mungkin kalau kita mau ada lagi A, B, E, G, H sudah, A, B, E, C, D sudah, A, B, C, G, H. Ya, sebenarnya kalau kita mau masih ada lagi kemungkinan A, B, C, G, H. Sini kalau masih mau cari kemungkinan A, B, C, G, H belum ya? A, B, E. Ya, gini juga bisa, tapi nanti kan sama dengan A, B, C, G, H bakal sama dengan ini kan, A, B, E, G, H. Jadi sudah diwakili oleh A, B, E, G, H. Jadi percuma ngitung wong sama saja. Jadi 4 ini cukup mewakili. Kemudian seperti biasa kita hitung dulu diameter lubang. Bautnya 3/4 inch dan di plus pembesaran lubang ini 1/8 inch itu coba minta tolong dihitungkan ya, 1/8 inch berapa milimeter? Google aja, 1/8 inch to milimeter. Oke, 3 lah, 3 milimeter. 3 milimeter berarti dengan cara pons ya. Kalau kemarin 3. Ya, kurang lebih dengan cara pons. Ini
Di soal tidak disebutkan, tapi nggak masalah. Kalau soal tidak disebutkan, ya asumsi saja. Berarti ini 3/4 inch ditambah 3 mm atau 1/8 inch, sehingga lubangnya menjadi 7/8 inch. Jadi seperti biasa, kita hitung satu persatu luasan anetonya. Aneto, nah ini caranya kalau yang di nomor 1 kan teman-teman dari panjang kemudian di akhir dikalikan dengan tebalnya ya. Kalau yang contoh 1, kalau yang contoh 2 dia langsung main luasan. Jadi kalau teman-teman ingat di soalnya di sini ada A gross atau luasan grossnya. Nanti dikurangi dengan lubang-lubangnya. Bisa juga seperti itu. Jadi lintasan ABCD mudah saja A grossnya adalah 9,96. Dikurangi ABCD. Oke. Dikurangi ini ya. 1 artinya ini baut B. Baut titik B ya. 1 kali 7/8 kali 0,65. Yang di belakangnya 1 kali 7/8 kali 0,4 adalah baut di titik C. Ini baut di titik B. Ini baut di titik C. Bedanya adalah di tebalnya ya. Ini. Baut di titik B, dia itu ada di daerah flange ini. Flange ini kan. Tebalnya 0,65 kan ini. Tebalnya ini. Sementara yang di titik C dia ada di badan. Tebalnya berapa? 0,4 kan. Sehingga yang di titik C harus dipisahkan yang dengan di titik B. Jadi kurangi 1 kali lubang kali tebal di titik B, dikurangi lagi 1 kali lubang kali tebal di titik C. Oke, saya kembali sejenak. Jadi nomor 2 ini gambarnya saja yang kurang mewakili ya. Ini tidak ada transformasi apapun. Jadi ini tetap 0,65. Cuma supaya lebih jelas saja. Yang ini 0,4. Tapi kan bedanya terlalu jauh sebenarnya. 0,65 sama 0,4. Ya ini gambarnya ketebalan sedikit saja. Tapi kalaupun mau ditransformasi ya nggak masalah. Tapi mempersulit malah. Jadi ini saya koreksi lagi. Yang nomor 2 adalah gambar sama dengan nomor 1 luasannya. Hanya diluruskan. Cuma pelurusannya ini dari gambar ini ke sini kan tebelnya kurang proporsional. Jadi itu mengapa di sini ada 0,65 sementara di baris terakhir ada 0,4. Jadi luasan gross kurangi luasan gross dikurangi lubang kali tebal lubang tersebut. Tebal lubang di titik B adalah 0,5 dan tebal adalah 0,4. Sehingga ketemu anatolis lintasan adalah segini. Kemudian kemungkinan selanjutnya adalah ABECGH. BECGH. Jadi ini ABECGH. Anetonya sama dengan A dikurangi lubang-lubang yang dilewati. Nol koma empat yaitu tebal lubang di titik E dan C. Kemudian ditambah kelasanda ini ya 2 kali ini
perlu dikurung. Jelas. Empat per 2 karena dia ada 5, ini kasaran sebenarnya, ada 50% yang dianggap tebalnya 0,65, ada 50% yang dianggap 0,4, jadinya di rata-rata. Jadi ada 2 garis yang punya tebalan berbeda, ini garis ini sama garis ini, karena dia di ini ya tebal 0,4 ke 0,65, sehingga di rata-rata. Kemudian dikali 2 karena ada 2, kemudian koreksinya yaitu sama seperti kemarin, 3 kuadrat per 4 kali mu. 3 ini apa namanya? S, yang ini mu. S kuadrat per 4 mu. S-nya 3 mm, 3 inch, mu-nya 4,6. Kemudian fraksi terakhir adalah koreksi bidang yang tengah. Bidang miring yang ini ya, yang biru. Dia ketebalannya hanya ada di daerah 0,4, sehingga lintasan ABECGH ketemu seperti ini. Baik, silakan diamati dulu 1 menit. Barangkali ada pertanyaan. Permisi Pak, izin bertanya. Silakan. Yang mu1 itu kan 4,6 ya Pak. Itu dari 3 ditambah 2 min 0,4 itu dari mana Pak 0,4-nya? Bentar. Sorry, saya auto annotate. Bentar, 4,6. Oh ini ya, yang atas ini ya, daerah sini. Ini ya. Ini Pak, yang ditanyakan. Iya Pak. Oke. Mu ini. Jadi ini 3-nya itu ini 3 tambah 2. Ini kan mencari ini kan sebenarnya, betul nggak? Yang dicari mu1 ini. Betul Mas? Sepakat ya? Yang dicari ini. Kan di gambar pertama belum ada kan mu1. Jadi dikira-kira adalah 3, ini 3 plus 2 dikurangi ketebalannya ini. Dia jadinya ini. Ya, jadi perlu dibayangkan ya, itu profil C, kemudian dibengkokkan. Setelah dibengkokkan, mu1-nya hasilnya bisa diestimasi sebesar ini. Ya memang nggak persis-persis amat, tapi bisa diestimasi sebesar ini. Jadi awalnya kan dia melengkung, kemudian kita luruskan jadi ini. Awalnya lubangnya kan di sini, sama di sini. Awalnya lubangnya dari sini ke sini 3, ini lubang yang saya arsir. Dari ke sini berapa? 2 ya. Dari gambar ini 2. Kemudian setelah diluruskan kita mau menghitung jarak lubang ini dengan lubang atasnya. Ini setelah diluruskan ya, setelah dibengkokkan. Bengkokkan menjadi lurus. Sehingga kita perlu menghitung ini. Kasarannya ini kan 3 plus 2 sampai 5. Tapi dikurangi tebalnya ini. Tebalnya 0,4. Sehingga 5 kurangi 0,4. Jadinya 4,6. Bisa dimengerti Mas? Ya Pak, bisa Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, sebutannya. Ya, silakan Mas Vincent. Itu penempatan bautnya yang ABECG itu yang zigzag itu dari soalnya atau kita atur ada ketentuannya ya? Oh ini dari soalnya penempatan. Ini dari soalnya ya. Jadi tampak sampingnya, kalau tampak sampingnya dia kan kanal C, kalau tampak samping kan C-nya nggak kelihatan. Ini berarti gini, sambungannya dia ini ada flange-nya, sambungnya dia di sini ada baut. Kemudian yang di tengah agak mundur gini Mas.
Jadi ketentuan soal, bukan seperti itu. Yang di titik B dia maju, ini seperti ini baut tampak punggungnya C ya. Kemudian titik E di sini bautnya, titik C di sini, titik baut yang bawah di sini. Jadi ini dari soalnya Mas ya. Mungkin ini memang kurang lengkap soalnya. Tampak punggungnya nggak kelihatan. Jadi benar dari soalnya Mas. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, kemudian kita lanjut ke ABEGH. ABEGH, ABEGH, ini gampang saja, berarti agros dikurangi 3 kali lubang. 3 kali lubang kan tebelnya beda-beda, jadi perlu dipisah. Agros dikurangi 2 lubang dengan ketebalan 0,65, dikurangi 1 lubang dengan ketebalan 0,4. Yang di tengah ABEG, yang di TE kan 0,4 tebelnya. Yang di sini 0,65, yang di atas juga 0,65. Kemudian plus koreksinya. Bidang miringnya hanya ada 1. AB yang dari titik B sampai E. Mu 1-nya udah ada, S-nya udah ada. Kemudian ketebalannya pakai rata-rata karena dia transisi antara flange yang tebalnya 0,65 dan web itu badan yang tebalnya 0,4. Jadi perlu dirata-rata. Begitu juga dengan ABECD. ABECD gampang saja, berarti ada ABECD ada 1 lubang dengan ketebalan 0,65 dan ada 2 lubang dengan ketebalan 0,4. Kemudian koreksi bidang miringnya ada 2 ya. Ini kalikan rata-rata tebal karena di transisi. Kemudian ini juga ada 2 lintasan miringnya. Oke, jadinya luas anetokritis yang dipakai adalah yang terkecil antara semua yang telah kita hitung. Yang terkecil antara ini, dan ini. Sehingga yang kita pakai yang ini. Itulah yang nanti kita gunakan untuk kontrol putus. Oke. 30 detik, ada yang dinyatakan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Dandi. Mau tanya Pak, ini dalam menentukan garis putusnya itu harus berapa banyak kemungkinan Pak untuk Ya, minimal? sebenarnya nggak ada minimal, Mas. Jadi umpama Masnya hitung, kita ngitung ada ABCD, umpama nggak ditentuin di sini, nggak lihat ya. Ada ABCD pasti, ABEGH sudah ada ya, ABEGH sudah. Kemudian ya seharusnya semua Mas. Cuma nanti ada beberapa garis yang sudah terwakili. Seperti tadi ABEGH itu juga mewakili ABCGH. Jadi seharusnya semua, tapi nanti pasti ketemu yang sudah sama luasannya. Jadi nggak ada minimal, nggak ada maksimal juga, tapi tentu beberapa kemungkinan ada yang luasannya sama. Bisa dimengerti Mas ya? Oh bisa Pak. Ya. Saya izin bertanya Pak. Ya silakan Mas Iqbar. Untuk garis putusnya untuk ABEGCD itu bisa nggak Pak? ABEGCD itu bisa Pak? GCD nggak bisa Mas, nggak bisa kembali lagi seperti ini. Oh, harus langsung ke bawah ya Pak? Harus menjauh, miring bisa tapi menjauh. Ini ya, Pak. kalau ABEGC ini kan nggak mungkin dia putus di sini, kan pasti kecantol ini, nggak mungkin. Oh ya Pak, baik Pak. Jadi garisnya menjauh dari titik awal. Permisi Pak, mau tanya lagi Pak. Ya, silakan. Untuk gambarnya kan mau boleh tanya itu untuk gaya tariknya itu ke kiri ya Pak berarti Pak? Oh iya ya.
lupa saya. Jadi ini tampak melintangnya, gaya tariknya ke Kalau misal A, B, E, G itu bukannya nanti masih ada bau C yang nggak terlewati garis putusnya Pak. Jadi nggak masalah. Nggak Nggak masalah. masalah. Jadi, Pak. Bisa jadi putusnya memang di sini. A, B, E, G, H. Nggak harus melewati semua bau. Baik Pak. Ya. Mau tanya lagi Pak. Ya. Kalau A, B, E, G, terus ke D bisa nggak Pak? Kan A, ke B, bawah, Pak. E, G, D. Bisa saja seperti ini. Bisa juga. Ya. Tapi nanti pasti kalah kecil dengan ini kan, A, B, E, G, H. Ya. Sudah pasti, jadi langsung saja eliminasi, nggak masalah. Karena sudah jelas. Ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, jadi nanti aneto tersebut ada koreksi dengan U. Nanti kita lihat di contoh soal. Jadi U ini berlaku apabila tidak semua elemen penampang disambung, maka pada daerah sambungan tegangan terjadi tegangan yang tidak merata. Maka pada daerah sambungan tegangan yang terjadi tidak merata. Jadi ini untuk koreksi. Nanti kita lihat di contoh soalnya supaya lebih jelas. Cara menentukan U yaitu satu main X bar. Saya nyebutnya X bar. Mungkin teman-teman apa ya? Kalau X bar memang di bahasa Inggris, nggak tahu saya. Kita sebut X bar saja. U rumusnya 1 min X bar per L, nilainya harus kurang dari 0,9. Jadi kalau boleh, X bar adalah jarak titik berat penampang terhadap sisi luar elemen apa yang disambung. Kita lihat ke gambar aja. Jadi umpama kita punya ini ya, ini contoh 1, ini contoh gambar 2. 1 ini plat, ini ada 2 profil, yang pertama ada profil plat, yang kedua ada profil siku, disambung. Tampak memanjangnya seperti ini ya, tampak memanjang. Tampak memanjang. Kemudian ini dilihat garis berat penampang terhadap garis berat titik siku. Garis berat saya gambar terpisah dulu. Kalau teman-teman punya profil siku, garis beratnya kan di sini ya. Di sini X bar dan di daerah sini. Kira-kira titik apa namanya? Titik beratnya kalau punya profil siku. Jarak titik berat penampang terhadap sisi luar elemen penampang yang disambung. Oke, jadi antara titik berat ini sampai ke titik ini. Ini disebut X bar. Sampai ini ya, sampai pertemuan sambungan antara siku dengan plat dengan profil yang lain. Kebetulan ini kan plat. Jadi saya gambar kembali, X bar-nya adalah dari titik berat ini ke sini. Karena dia siku juga bisa dari sini ke sini, sama saja X bar-nya. L-nya adalah jarak antara baut pertama dan terakhir dalam satu baris. Jadi L-nya ini ya. Dari baut 1 ke 4 kita bisa ngambil nilai L. Sehingga kita bisa menghitung U, efektivitas sambungannya yaitu 1 min X bar per L. Nilainya tetap harus kurang dari 0,9. Jadi walaupun nilainya ketemunya 0,95, kita pakai U-nya sama dengan 0,9. Itu contoh 1. Kemudian contoh 2, dia pakai profil BF. Ini profil BF-nya. Disambung dengan 2 plat. Plat atas, plat, dan plat bawah. Profil T disambung hanya pada sayap, garis netral I sama garis netral bidang T. Oke, ini contoh 2, ini contoh 3 ya. Ini yang ketiga. Jadi beda. Gambar kiri dan gambar kanan itu beda. Yang gambar kiri pakai profil E, ini cara menentukan X bar-nya. Untuk profil WF yang dipakai adalah setengahnya.
untuk mencari nilai X bar-nya. Jadi dipotong setengah, kemudian kita cari titik beratnya ini. Antara titik beratnya kan kira-kira di sini sampai titik sini. Maka ini disebut X bar-nya. Kenapa harus dipotong setengah? Saya juga nggak tahu sejarahnya gimana. Tapi di peraturan seperti itu. Jadi kalau profil BF, dia dipotong setengah, baru kita menentukan nilai X bar-nya, yaitu titik berat profil T-nya ke sisi luar pertemuan antara plat penyambung dan profilnya. Ini platnya, ini profil pertemuan di sini. Jadi antara titik berat ini ke sisi luar pertemuan. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga ada profil C, kanal, sama juga kita mencari X setengahnya, yaitu bentuknya L, jadi potong setengahnya, X-nya kebetulan ini ada C, X ini, dan sebentar, lupa. Oke. X1 adalah ini, antara titik berat profil C dan ini, dan antara titik berat profil ini. Platnya di sini. Oke. Diikuti saja dulu adanya X bar antara titik berat kanal C ke di sini. Kita ambil seperti ini. Kita punya X bar lagi antara titik berat barang L ini, dengan pertemuan baut pertama. Nanti dibandingkan X1 bar sama X2 bar, mana yang lebih kecil itu yang dipakai. Dibandingkan nanti mana yang lebih kecil. Kita nanti lihat di contoh soal ada supaya lebih jelas. Itu untuk sambungan baut ya, untuk menentukan U X bar di sambungan baut. Kemudian di bab berikutnya ada untuk sambungan las. Jadi misal ini ada profil siku. Ini profil siku ya, profil siku. Ini kalau dilihat kan profil L. Di las di sini. Juga di sini. Ini kasus pertama disambung dengan las memanjang saja atau kombinasi dengan las melintang. Las memanjang kan ini memanjang, yang ini melintang. Ada kasus 1.1, ini kasus 1.2. Rumusnya sama, A neto sama dengan mu kali A. Ini U ya, ini U. U sama dengan AG, U-nya sama 1 min X per L. 1 min X per L. Kemudian, jika disambung hanya dengan las melintang saja, maka U-nya cukup pakai nilai 1. Tidak perlu dihitung. U-nya disama dengan 1 saja. Nanti di contoh soal lebih jelasnya. Kemudian, ini kasus 1, kasus 2, kemudian untuk plat disambung dengan las memanjang saja, maka panjang las harus lebih besar dari jarak las. L-nya harus lebih besar dari W, sehingga untuk menentukan nilai U-nya, nah mungkin teman-teman bingung bedanya antara kasus 1 dan kasus 3 ya. Kasus 1 ini untuk profil ya. Ini untuk profil. Ini profil dengan las, dengan plat. Profil itu maksudnya ya siku, ya bentuk C, ya bentuk WF itu profil. Tapi kalau sama-sama plat, ini kan plat. Ini plat,
Ini juga plat. Jadi sama-sama hanya bentuk lembaran. Dia nilai U-nya cukup mengikuti aturan ini. Jika L lebih besar dari 2W, L-nya ini, maka U-nya sekian. Jika di antara nilai ini U-nya sekian, jika di antara nilai ini U-nya sekian, tinggal diikuti saja. Ini rumus yang kemarin sudah saya bahas, tapi nanti diulangi lagi di contoh soal. Kemudian ada yang namanya kegagalan block shear untuk dikontrol. Jadi kalau teman-teman soalnya sudah ada sambungan, kontrolnya menjadi tambah satu lagi. Yang awalnya hanya kontrol leleh sama kontrol putus. Kalau ada sambungannya, ada lagi yang namanya kontrol block shear. Jadi 3 ini. Block shear, kegagalan batang tarik tidak selalu dimana oleh kelelehan atau kebuntuan, tetapi kemungkinan juga terjadi di daerah geser. Jadi seperti ini. Bisa saja ini profil siku, kemudian disambung di sini, ada bautnya di sini, bisa saja dia gagal geser daerah sini. Juga kalau profilnya WF, ini profil WF ya, ini tampak atasnya. Ini tampak atas, kalau tampak melintangnya kira-kira begini. Disambung dengan plat di atasnya. Kemudian ada baut. Ke belakangnya sana 3 baris. 1, 2, 3. Ini tampak atas. Tampak atas. Profil WF bisa terjadi kegagalan geser di sini. Di sini. Kemudian kalau dengan las juga bisa terjadi kegagalan bidang geser di daerah sini. Nanti ada contoh soalnya lengkap dengan gambar. Cara menentukan kekuatan nominal block shear bisa mengikuti rumus ini. Nanti kita lihat saja di contoh soal. Jadi nanti teman-teman membandingkan kekuatan kontrol lelehnya berapa, misal PN 1, PN 2 dari kontrol putus berapa, kemudian dari block shear berapa, nanti kemampuan akhirnya adalah dicari yang terbesar atau terkecil. Antara 3 ini. Terkecil, Pak. Ya, betul. Dicari yang terkecil. Artinya dia yang paling kritis. Nanti ujung-ujungnya membandingkan 3 nilai ini. Kemampuan dari kontrol leleh, kemampuan dari kontrol putus, dan kemampuan dari block shear. Oke, kita lihat saja di contoh soal. Nah ini profilnya profil WF. Hitung kekuatan tarik rencana dari profil WF 250, 250, 914 yang disambung pada masing-masing sayapnya dengan 2 baris baut. Ini ada 3. 1, 2, 3. Ada 3 baris baut. 1, 2, 3. Kalau tampak melintangnya kan cuma kelihatan ini. Atas 2, bawah 2. Nanti kita coba lihat di perhitungannya. Oh, sorry. Maksudnya 2 baris ini. 1, 2. Setiap baris terdiri dari 3 baut. Ke belakangnya ada 3. Jadi sudah benar. Masing-masing berjarak 100 mili. WF-nya sekian. Teman-teman tinggal hitung agros. Teman-teman sudah punya tabel baja belum? Yang warna biru itu. Belum punya ya? Belum, Pak. Saya ini saya share di chat nanti. Ini kelihatan nggak? Tabel profil. Terlihat, Pak. Lihat, Pak. Oke. Link downloadnya. Share. Oke, sudah saya share di chat linknya. Oke, mungkin untuk block shear tadi saya lupa ngasih itu ya, ngasih ilustrasinya
supaya memperjelas. Oke, untuk blockshear saya ulangi sebentar. Jadi umpama contoh 1 ini. Contoh 1, teman-teman punya profil siku, ini kalau tampak dari sini, berarti gambarnya ini. Kemudian disambung dengan plat, kemudian ada baut. Ini tampak atasnya, ini tampak atas. Nah, seumpama teman-teman tarik ini, bisa saja dia putus tarik atau leles seperti ini. Putus tarik atau leles itu nanti dia terpotong di sini. Bisa saja, itu kemampuan tarik dan leleh tadi di awal. Nah, di blockshear ini bisa saja dia putusnya ini. Jadi kalau dipaksa tarik sampai besar, bisa saja dia nanti yang ketarik segini, ketarik semua. Yang ada bautnya ini ketinggalan di profilnya, ketinggalan di sambungannya. Jadi ketinggalan. Jadi ini putus, yang di sini hilang. Bisa saja itu. Itu adalah kemungkinan gagal geser. Jadi nanti dibandingkan beberapa kemungkinannya, mana yang terkecil, berarti itu yang menentukan kegagalannya. Oke, kita ke contoh 3. Seperti ini. Jadi teman-teman untuk mencari agros tidak perlu ngitung manual ya, agros. Bisa pakai tabel tadi. Kita lihat, ini WF 250, 250, 914. Kita lihat di tabel profil konstruksi. Ya, kalau sekarang teman-teman bisa mudah googling sih. Tanpa lihat buku ini, mungkin lebih cepat googling. Tapi nggak masalah. Saya kasih tahu caranya. Dan ini yang di awal-awal satuannya masih inch ya. Satuannya inch, sehingga kita cari yang lebarnya satuannya milimeter. WF 250, 250, 250, 250. Nih, 250, 250 di halaman sekitar halaman 22. Tadi berapa? 250, sorry. 250, 250, 914. Berarti teman-teman nyari 250, 250 dulu. Ini nggak bisa di control find ya. Control F, gambar. Soalnya itu apa? Ilegal. Ini sebenarnya saya nggak boleh nge-share tadi, tapi udah terlanjur. Sebenarnya saya nyuruh beli. Saya ingat saya pasti nyuruh beli. Ini kadang saya share. Ini 250, 250. Kemudian tebelnya tadi berapa? 914. 914. Nah ini. Agrosnya berarti sectional area ini. Agrosnya. Ini. 92,18 cm kuadrat. Sentimeter ya ini. Satuannya jangan lupa dilihat. Berarti 92,18 ke milimeter, 9218 udah match. Kemudian, dulu teman-teman waktu di Macban belajar ZX, SX ya? Masih ingat? Ada yang ingat? Salah satu saja yang ingat mungkin. Ingat cara mencari SX, ZX? Gimana Mas Firmansyah? Sorry, siapa tadi? Saya tahanan momen. Ya, ingat kan pernah menghitung ZX, SX? Ingat ya? Maksudnya ingat pernah, nggak perlu ingat. Ya. Di tabel ini ada nilai SX. Ada koreksi ya, di tabel ini bukan ZX, ZY. Ini adalah SX dan SY. Nanti bisa kita bandingkan di SAP, tapi ini kan nanti kita bahas waktu di struktur balok. Jadi ini koreksi, ini bukan ZX, ZY, tapi SX, SY. Begitu juga di halaman-halaman lain. Ini bukan ZX, ZY, tapi SX dan SY. Kalau di Macban kan ada SX, SY, ZX, ZY kan nanti di elemen struktur baja. Jadi ini koreksi tabel ini. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, berarti kita sudah punya agros, kemudian kita menentukan nilai X bar. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, untuk profil WF, menentukan X bar-nya harus kita potong dulu setengahnya, kemudian kita mencari titik berat. Cara mencari titik berat tentu
Tidak mungkin saya jelaskan ya. Teman-teman pasti sudah di Macban atau pakai AutoCAD juga bisa. Mencari titik berat di daerah T ini. Titik beratnya kan di daerah sini. Di daerah sini. Berarti X-bar-nya ini. Jadi cara mencari X-bar, cara mencari titik berat, silahkan dicari masing-masing. Pakai AutoCAD juga cepat ya. Enggak masalah. Saya pakai AutoCAD. Kemudian menentukan X-bar-nya, oke. Kemudian ini TF-nya diketahui ya. 250, 251, 25. Ini salah. Ini profil T-nya berarti 250 kali 125. 125 kali 9 kali 14. 9 itu ini. Tebalnya ini. 14 tebalnya sayap. Jadi urutannya seperti itu ya. 250, 250. 250 itu tingginya, yang pertama tinggi, yang kedua lebarnya. 9 itu tebal badan atau web. Tebal badannya, 14 tebal flange atau sayapnya. Urutannya selalu seperti itu. Kemudian teman-teman identifikasi AB-nya berapa, X-bar-nya berapa. Sama, kita nanti kontrol leleh, putus, dan shear block. Nah, untuk contoh ini hanya kontrol leleh dan putus saja. Belum ada shear block-nya. Block shear, sorry. Oke, saya hapus. Jadi ini hitung kekuatan tarik rencana. Oke. Nah, ini seharusnya C ada block shear juga, tapi di sini belum disebutkan. Mungkin ini contoh tiganya seharusnya ditaruh agak di atas sebelum block shear ya. Oke, nggak apa-apa, kita ikuti saja. Jadi ini kuat rencana tarik, berarti ada leleh dan putus. Kuat leleh gampang saja, PU sama dengan C kali FY kali AG. Bisa saja disebut CPN, sama dengan C kali FY kali AG sama saja. C-nya 0,9, FY-nya 290. Ini tergantung BJ ini ya, mutu baja yang dipakai. Ini pakai mutu baja BJ 50, berarti FY 290. Seperti di tabel di awal-awal kemarin. FY AG sekian, maka gampang saja. Kuat rencana lelehnya dapat sekian. 2405,9 kN. Kemudian menghitung kuat rencana putus. Ini seharusnya B-nya di sini ya. Hanya di sini. Kurang. Kuat rencana putus berarti kita perlu menghitung dulu diameter lubang. Diameter lubang. Kemudian mencari aneto. Mencari aneto. Aneto sama dengan agros. Kurangi lubang. Lubangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali 4 kali 19 kali 14. Ini harusnya kali 22 ya. Kali 14. Ini kan 22. Harusnya kali 22. Kemudian dikali, ini harus 22. Dikali 14 yaitu tebal lubangnya. Semua lubang ada di daerah flange. Semua lubang ada di daerah sini. Sehingga A netonya adalah sekian. Kemudian A efektif adalah U kali A neto. U-nya seperti yang di atas tadi, 1 min X bar per L. Yaitu 1 min X-nya ketemunya 20,8 ya. 20,8 per 200. Ini X-nya silahkan hitung sendiri. Ini sangat, kalau belum tahu dibuka Macban lagi cara menghitung titik berat. Tapi mungkin di SMA pun diajari ya titik berat bangunan. Sama saja caranya. 1 min 20,8 per L-nya 200. L-nya adalah jarak
baut pertama sampai baut ke terakhir. Ini baut nomor 1, ini baut nomor 3 adalah 200. Sehingga ketemu L-nya sekian, 0,896. Maka A efektif adalah U kali AN sama dengan 0,896 kali 8154 sekian 7.306 nanti dibandingkan dengan 2.405,9 kilonewton. Oh sorry, ini baru luasan ya, luasan. Belum kilonewton, sorry. Ini baru luasan. Dari AE dicari kuat putus. C kali FU kali AE. C pada kuat putus adalah 0,75. FU-nya pakai FU yaitu 500 MPa, 500 MPa kali AE, A efektif sehingga didapatkan 2739,8 kilonewton. Jadi kita harus membandingkan nilai kuat rencana leles 1 dan nilai kuat putus yang nomor 2 ini. Sehingga kita cari yang terkecil, kuat tarik rencananya adalah yang terkecil yaitu PU sama dengan 2405,9 kilonewton. Jadi ini masih gampang karena profilnya masih WF. Dan ini mungkin teman-teman bertanya kok nggak ada lintasan miringnya. Jadi ini alasannya di atas. Alasan kenapa? Oke, sampun diantar akar timbul yang oke, itu bantu untuk ya. Jadi ini kenapa kita tidak perlu memperhatikan ini ya, luasan, tidak perlu menghitung detail luasan kritis karena apa? Karena di soal contoh nomor 1 ini, posisi bautnya adalah sejajar semua ya. Baut pertamanya sejajar semua. Jadi kalau tampak melintangnya sini, tampak atasnya, kalau kita tampak atas, posisinya gini. Gaya tariknya kan ke sini. Sehingga posisi bautnya sejajar semua. Ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan pengaruh letak lubang. Jadi contoh kasus di atas seperti ini diperhitungkan karena karena lubangnya selang-seling atau zigzag. Sehingga kita memerlukan perhitungan ini. Jadi bedanya itu ya. Jika bautnya selang zigzag, maka kita perlu memperhitungkan luasan ini. Bentar, silakan 1 menit dilihat ya. Permisi, Pak.
Oke, baik Mas, silahkan tadi pertanyaan. Ya Pak, permisi Pak. Ya, ya. Izin mungkin memastikan aja Pak yang Betul. terkait sebelum contoh soal 3 yang profil C tadi Pak, kan Ya. ada barnya 2 Pak ya. Itu C. jadinya dicari yang Ini ya. ya, Ya. itu jadinya dicari yang X bar terkecil apa terbesar Pak ya? Oh, Karena sorry, di situ yang terbesar. Yang terbesar lebih menggunakan angka yang kritis kan. Karena X kan di atas Iya, Pak. X per L. Yang terbesar ya. Ya, kasih Pak. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk contoh soal yang terakhir tadi Pak, itu jumlah bautnya kok bisa ada 4? Oke. Baik, pertanyaan bagus. Jadi yang kita lihat adalah yang satu bidang saja ya. Maksudnya gini. Seumpama ini tampak melintang ya. Ini bisa dimengerti ya Mbak Ella? Bisa dimengerti tampak memanjangnya kok nggak 6 gitu ya maksudnya. Kok nggak 6 kali 2. Iya Pak. Betul. Jadi yang kita lihat adalah baris pertama saja Mbak. Daerah sini. Tariknya kan ke sana. Yang kita lihat adalah satu baris saja. Jadi satu baris pertama ada berapa isinya? Kalau tampaknya ini tampak samping, berarti bautnya kan ada 1, 2, sebelah kiri yang sana ada 2 juga. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang dilihat adalah baris pertama saja. Oh iya Pak. Makasih Pak. Ya, ada lagi? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Untuk yang bagian sambungan baut Pak, kan itu tadi yang untuk profilnya siku dengan profil WF kan, yang profil WF dibagi 2 Pak ya. Betul. Jadi pada saat kapan kita harus melakukan profilnya dibagi 2 Pak? Ya, ini aja diikuti ini aja, yang profil WF dibagi 2, gitu aja Mas. Itu dari hasil eksperimen ya, X yang berlaku ternyata ketika setelah dibagi 2. Profil WF pokoknya dibagi 2. Dan kalau Berarti, profil C, gimana Mas? Berarti yang dibagi 2 cuma yang di sini aja Pak ya? Betul. Profil WF Betul. sama C? Yang profil WF sama C saja. Betul. Oh baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Kalau yang C ini sebenarnya nggak dibagi 2 ya. Sebenarnya dibandingkan X bar 1 dan X bar 2. X bar 1 adalah, ya beda ya. Profil C tidak dibagi 2. Profil C adalah membandingkan X bar 1 dan X bar 2. X bar 1 adalah titik berat profil C kan di sini, titik beratnya. Kemudian dicari ini kan, jarak X bar 1. Kemudian titik berat setelah dipotong jadi 2. Setelah dipotong jadi 2, X-nya adalah ini sampai sini. Sampai pertemuan baut pertama antara sini dan ini. Jadi dibandingkan yang dicari yang terbesar antara X bar 1 dan X bar 2. Dan ini bukan dibagi 2. Sorry, ini bukan dibagi 2, tapi dipotong sampai pertemuan baut pertama. Dipotong sebagian ini, kemudian kita gambar lagi. Ini ada lubang, maka X bar 2 adalah titik berat ini, titik berat profil yang dipotong ini ke sini, ke tengah-tengah lubangnya. Jadi ini X bar 2. Antara X bar 1 dan X bar 2 dibandingkan, dicari mana yang lebih besar untuk menjadi nilai X bar pada rumus 1 min X bar per L. Bisa diterima Mas? Bisa Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ya, silakan Mas Hans. Untuk perhitungan ekspert itu kan di sudutnya itu kan ada R itu Pak teman. Kalau misalnya kita perhitungannya menganggap itu siku, apakah boleh ya Pak? Enggak masalah. Enggak masalah untuk
Ya kalau mau lebih teliti ya lengkungannya dihitung. Tapi kalau enggak masalah. Itu kan pendekatan sebenarnya. Ya, jadi tadi pertanyaannya kan siku yang kita gambar ini kan penyederhanaan ya. Aslinya kan ada ininya. Ada lengkungannya di sini, dan mungkin di sini ada. Jadi lengkungannya nggak perlu diperhitungkan, nggak masalah. Ada lagi? Oke, mungkin kita satu atau dua lagi. Contoh 4. Di contoh 4, suatu plat, jadi ini plat sama plat ya. Ini plat disambung dengan plat juga, tidak ada profil. Plat dan plat. 1 kali 6 inch, 1 kali 6 inch maksudnya, 1 kali 6 inch maksudnya lebarnya 6, tebelnya 1. Disambung dengan las sudut memanjang. Jadi ini ya lasnya ini. Lasnya yang saya arsir ini, las. Ke plat 10 kali 1. Ini plat 10 kali 1. 10 lebarnya, tebelnya 1. Untuk memikul beban tarik. Jadi bebannya berupa tarik PU ini. Berapa kekuatan rencana plat bila FY sama dengan 50 KSI dan FU sama dengan 65 KSI. Jadi ini satuannya satuan Amerika ya. Silakan nanti dicek sendiri. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah mencari plat yang terkecil. Seandainya mutunya sama ya. Ini kan mutunya sama. Sama-sama 50 KSI, ini juga 50. Jadi kita cukup cari yang terkecil. Seandainya mutunya beda, ya harus dihitung semua. Jadi untuk menentukan mana yang putus duluan pasti yang terkecil. Kalau ini 50 KSI dan ini 50, yang putus duluan pasti yang terkecil ini kan. Semua ditarik. Kalau sama-sama 50. Tapi kalau umpama ini 50, ini misalnya 100, ya harus dibandingkan dengan perhitungan biasa. Jadi karena ini mutunya sama, cukup cari yang terkecil saja. Jadi ini dilihat cari yang terkecil, ini pada kasus jika mutunya sama. Syaratnya mutunya sama ya, bisa langsung ambil terkecil. Kuat rencana leles seperti biasa, Si kali FY kali AG, Si-nya 0,9, FY-nya seperti di soal 50, dan AG-nya berarti 6 kali 1, karena ini yang terkecil. Seumpama mutunya beda, berarti kita punya PU1, punya PU2. Si FY AG di PU2 berarti sama-sama 0,9, kemudian mutunya, seandainya mutunya beda, satunya mutunya 100 KSI misal. Kemudian kalikan berarti 10 kali 1. Umpama mutunya beda harus dicari PU1 dan PU2 masing-masing batang, masing-masing plat. Jadinya kan beda, ada 2 angka, diambil yang terkecil. Kalau di soal ini kebetulan mutunya sama ya. Jadi cukup cari yang terkecil, kemudian PU tariknya diambil dari yang terkecil. Kemudian kuat rencana putus, seperti biasa kita menghitung A, karena ini sambungannya nggak ada lubangnya, berarti A sama dengan A cross. Kemudian ini diketahui di soal ya, panjangnya ini berapa, ini 8 inch. W-nya berarti 10 ya. W-nya sebenarnya 10 inch. W-nya berarti 6. Kalau teman-teman ingat, untuk mencari U, pada kasus plat disambung dengan plat, teman-teman lihat ini. Lihat di halaman 28. Ini ya, cukup mengikuti tabel ini. Jika perbandingan antara W dan L sekian, berarti U-nya sekian. Jadi cukup diikuti ya. Pada kasus kita, W-nya berarti berapa tadi? Pada kasus ini W-nya adalah 6 inch dan L 8 inch. Berarti cukup dimasukkan di tabel tadi, kemudian ketemulah ternyata 1,5 W, L-nya adalah di antara 1,5 W dan W. Jadi U-nya 0,75.
Tinggal mengikuti tabel tadi ya. U-nya 0,75, kemudian menghitung AE gampang, AE ya A kali U. Kemudian kontrol putus, gampang saja, C kali FU kali AE, kontrol putus C-nya 0,75, jangan lupa. FU-nya diketahui di soal atau diketahui dengan mutu bacanya, AE-nya sekian, jadilah ini, berarti dibandingkan antara 219 dan 270, sehingga kontrol putus lebih menentukan. Jadi kalau teman-teman amati soal-soal di atas, biasanya kontrol putus memang lebih menentukan. Tapi tetap harus dihitung, karena pada kasus tertentu kontrol lelah lebih menentukan. Supaya terbiasa saja menghitung dua-duanya. Ada yang ditanyakan sampai contoh 4? Oke, ini masih gampang ya. Kemudian, ya satu contoh lagi aja. Contoh 5, hitung kekuatan rencana dari suatu profil pakai F. Ini orang Sunda ya yang ngetik. Siku kali L, sikunya adalah L8, ininya 8, ininya 6, sikunya ya, ininya 8, ininya 6, tebelnya 3/4 inch, 3/4 tebelnya. Yang disambung pada salah satu kakinya dengan las sudut. Dengan las seperti ini, berarti lasnya ini tampak melintang, ini tampak memanjang, berarti lasnya adalah di sini dan di sini. Panjang las-lasannya 6 inch, W-nya 8 inch, FY 50 KSI, FU 70 KSI. Ini data sikunya, A grossnya 9,9 inch kuadrat, X bar-nya ini diketahui ya. X bar-nya diketahui 1,56. Kalau nggak diketahui ya dihitung sendiri aja. Pakai AutoCAD atau hitung manual nggak masalah. Pakai penyederhanaan saja. Lengkung-lengkungnya nggak perlu diperhatikan. Kemudian kuat rencana leleh gampang saja. PU 9C kali FYAG, FY-nya 50, C-nya 0,9, ketahuan. Kemudian U-nya pakai ini, kan seperti di konsep di atas, kalau profil dengan plat, ini. Disambung hanya dengan las melintang, ini untuk plat, berarti kasus 1 ini ya maksudnya. Disambung dengan las memanjang saja atau kombinasi las melintang. Berarti U sampean 1 min X per L, gampang saja. Berarti U sampean 1 min X per L, U-nya ketemu. Kemudian AE-nya tinggal A kalikan U, ketemu PU kontrol putus, C-nya jangan lupa 0,75. FU-nya juga FU. AE, ini AE. Dengan 386, sehingga dibandingkan antara ini dengan ini, ketemulah berdasarkan kontrol putus. Oke. Ya ini masih gampang, silakan kalau ada pertanyaan, 1 menit. Oke, kemudian contoh 6. Berapakah beban rencana plat penyambung yang dapat diterima? Oke, ini di soal ditanyakan beban rencana plat penyambung. Jadi ini profil, yang tengah profil WF ya. Yang atas ini kan plat, ini juga plat. Ini yang ditanyakan di soal beban rencana plat penyambungnya. Jadi kita cukup lihat platnya, tergantung yang ditanya juga. Kalau yang ditanya misalnya berapakah beban rencana dari sistem berikut, berarti dibandingkan profil WF juga, plat juga dibandingkan, dicari yang terkecil 2 kali. Tapi kalau di soal sudah yang ditanya cuma kekuatan plat nyambung, ya sudah, berarti cukup lihat ini dan ini sambil lihat lubang-lubangnya ini. Mutu bacanya sekian, FY 50 dan FU 65 pada sambungan seperti di gambar. Platnya adalah tebalnya
tebalnya 3/8, lebarnya 12 inch, tebalnya 3/8, bautnya 3/4 inch. Pakai pons berarti ditambah 1/8. 3/4 tambah 1/8, 7/8 inch. Dan ini letak bautnya sejajar semua, berarti tidak perlu memperhatikan luasan itu seperti yang di awal-awal tadi. Yang ada bidang miringnya tidak perlu. Berarti lubangnya hanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekali lagi yang ditanyakan hanya yang di plat. Lubangnya ada 4. Kemudian kita ngitung luas aneto. Ya ini cara ngitungnya memang terserah. Sorry, nanti aja. Kita leleh dulu PU sama C kali FY kali AG. Berarti C-nya 0,9 seperti biasa, F-nya 50, AG-nya berarti 12 kali 3/8 kalikan 2 karena ada 1 yang atas dan 2 yang bawah. Berarti ada 2 plat kan. 9 sekian. Kemudian kontrol putus, kita menghitung dulu aneto seperti biasa. Aneto ini kali 2 karena platnya ada 2 ya. Ini cara ngitungnya terserah angkanya. Jadi jangan terpaku dengan angka 2, bisa juga langsung total semua kan juga bisa. AN itu 92 kali 3/8 kali 12, ini tebal platnya 3/8 kali 12, dikurangi lubang-lubangnya. Ini kan 2-nya di luar, jadi setiap plat ada 2 lubang. Lubang 1 sama lubang 2 kali 7/8 kali tebelnya lubang. Tebelnya lubang kan 3/8 juga. Berarti tinggal dikurung kemudian dikalikan 2. Tapi nanti kalau teman-teman mengerjakan caranya ya terserah. Pokoknya luasannya itu sama dengan 7,67 inch. Nah ini. Untuk kontrol plat dikontrol juga terhadap ini ya. 0,85 agrosnya. Saya cek apakah di atas dijelaskan. Untuk kontrol plat. Plat. Mungkin saya kelewatan. Untuk plat. Deskripsi semua komponen struktur tarik 0,8. Kalau nggak ada nanti kita carikan di bab awal-awal konsepnya tidak ada. Ya tidak ada. Tapi nggak masalah. Jadi ketika kontrol plat, sorry. Untuk menghitung aneto, anetonya dibandingkan. Yang pertama adalah aneto seperti perhitungan biasa, agros, kurangi lubang-lubang, dan sebagainya. Juga dibandingkan dengan 0,85-nya agros. Agrosnya kan berapa tadi? Agrosnya AG-nya 12 kali 3/8. Ini agros. Ini agros yang dan kali 2 karena platnya ada atas bawah, berarti kalikan 0,85. Dibandingkan ini sama ini dibandingkan, dicari yang terkecil. Ini salah ketik ya. 7,56. Entah yang ini atau ini salah ketik, silakan diperiksa. Pokoknya dibandingkan kedua agros ini. Khusus untuk plat ada pembandingnya 0,85 AG untuk menghitung aneto. Kemudian tinggal menghitung CFUAN seperti biasa, C-nya 0,75, F-nya mengikuti mutu baja, AN-nya cari yang terkecil antara ini dan ini, antara ini dan ini, kemudian sekian, PU sekian, berarti maka kemampuan tarik plat adalah yang terkecil antara 405 dan 372,9 gips. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Izin tanya, Pak. Ya, silakan.
Berarti untuk plat itu cara nyari anetonya itu harus dibandingin dulu ya Pak? Betul, dibandingin dengan 0,85-nya agros. Terus Pak, kalau misalnya ini kan ditanyakan rencana plat Pak. Berarti kalau rencana sistemnya itu berarti profilnya plat sama juga profilnya juga dihitung? Dibandingkan dua-duanya yang mana yang terkecil. Oh, oke Pak. Baik Pak, makasih Pak. Oke. Ada lagi? Saya kira untuk hari ini cukup ini dulu saja. Baik, kalau belum ada nggak apa-apa, saya tutup dulu. Nanti mungkin saya masih online 5 menit ke depan kalau mau bertanya. Jadi terima kasih atas perhatian kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.